Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada. Saya Bambi Nabila saat ini sedang berada di Lawang dan di sebelah kita sudah ada narasumber kita yang akan menjelaskan sejarah singkat tentang Wali Songo. Assalamualaikum Abah, bisa diperkenalkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrudin Abbas. Saya pengasuh Pondok Pesantren Darul Fakih Bedali Indah, Bedali Lawang, Malang. Baik, bisa dijelaskan sedikit atau pengertian secara umum tentang Wali Songo? Baik, terima kasih. Saya akan coba untuk sedikit menjelaskan sesuai dengan pengetahuan saya atau kalaupun mungkin ini ada hal yang selama ini tidak sama atau ada perbedaan-perbedaan karena memang kita tidak ada sejarah yang baku, artinya mungkin nanti ada perbedaan. Kami mohon maaf sebelumnya. Semata-mata kita mencoba untuk menjelaskan ini, kita mencoba untuk mengkaji selama ini, ternyata ada satu perbedaan yang saya rasa sangat prinsipil, yaitu di mana Dewan Wali Songo yang lebih cenderung diziarahi itu sebetulnya tidak satu generasi. Artinya mereka berbeda generasi, tapi kok bisa satu tempat, seringkali di foto itu juga satu satu eh, sepertinya mereka pernah ketemu, difilmkan juga mereka satu tempat yang sering kumpul. Padahal insya Allah mereka itu tidak pernah satu generasi, paling tidak insya Allah ada sekitar 5 generasi. Jadi meninggal satu atau pergi satu, kembali ke tanah airnya itu baru digantikan dengan yang lain. Sementara itu, Baik, untuk 5 generasi ini, kan seperti yang Abah bilang tadi, pulang ke negaranya lalu digantikan dengan wali yang lain. Bisa diberikan salah satu contohnya? atau yang meninggal gitu ya. Jadi menurut kitab Kanjul Ulum ya, Ibnu Batuta itu, dan dari tempat-tempat yang kita datangi, eh, kita mendapatkan bahwa mereka awalnya memang diutus oleh kekeripahan Utsmaniyah Turki. Sultan Mahmud kedua itu mengutus, yang pertama datang sebetulnya 10 orang. 10 orang, generasi pertama ini sekitar abad 14. Abad 14 itu 10 orang, tapi yang satu orang ini tidak termasuk Dewan Wali Songo, hanya 9 orang. 9 orang itu 3 di Jawa Timur, 2 di Jawa Tengah, eh, dan 4 di daerah Banten. Yang di Jawa Timur itu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Itu yang berasal dari Turki. Kemudian Maulana Ahmad Jumadil Kubro di Trawulan. Nah, kemudian ini Maulana Ahmad Jumadil Kubro adalah kakek daripada Sunan Ampel. Dan satu lagi di Jawa Timur itu Maulana Ishak. Maulana Ishak ini beliau adalah ayah daripada uh, Maulana Al Yakin atau Sunan Giri. Nah, ini adalah generasi pertama. Sebetulnya di Jawa Timur juga ada ayah dari Sunan Ampel, itu putra dari Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, yaitu si Ibrahim Asmarokondi. Sebetulnya Ibrahim Asamarkan. Samarkan itu nama tempat dari Rusia. Dia karena beliau dari Rusia disebut Ibrahim Asmarakan. Ya, tapi orang Jawa lebih memudahkannya Maulana Asmarokondi Tuban. Ya, makamnya itu pinggir laut. Cuman beliau ini walaupun datang bersama dengan Wali Songo yang 9 ini, dia tidak termasuk, beliau ini tidak termasuk Dewan Wali Songo. Yang dua itu Maulana Muhammad Al-Maghrobi. Maghrobi itu dari Maroko, itu dijadiin Nom Klaten. Kemudian di Jawa Tengah yang satunya Syekh Ahmad Subagir. Nah, Ahmad Bagir ini keahliannya adalah ilmu metafisika. Jadi ilmu metafisika yang dia kisahnya dia adalah yang menumbali tanah Jawa. Jadi yang membuat tanah Jawa ini kan tanah yang rawan ya. Ya dulu memang dimanapun tempat
masih daerah mungkin bahasanya Sangar atau Wingit atau apa ini yang membuat daerah untuk supaya daerah ini lebih ayem, lebih tentram itu si Ahmad Al-Bagir. Nah, Ahmad Subagir ini tidak meninggal dimakamkan di Gunung Tidar, bukan. Yang sekarang ada di Gunung Tidar itu hanya petilasan. Petilasan itu beliau pernah di sana. Jadi banyak tempat-tempat ziarah di Indonesia untuk utamanya itu tidak harus semua makam. Ada petilasan-petilasan seperti di daerah pinggir sekitar Rembang itu kan di atas bukit ada pasujudan Sunan Bonang, itu pun hanya petilasan. Sunan Bonang pernah di situ. Di Pamijahan, insya Allah di Pamijahan Tasikmalaya itu ada satu goa di Syekh Muhyi, di sana tempat pemijahan Syekh Muhyi, pemijahan itu juga ada tempat kunon para wali 9 itu kumpul. Jadi bukan makam. Jadi makam itu seperti Syekh Ahmad Al-Maghribi tidak dimakamkan di Gunung Tidar, hanya petilasannya, tapi beliau pulang ke Iran, dia dari Persia, Iran. Nah, beliau ini yang digantikan oleh Raden Said atau Sunan Kalijogo. Jadi yang kalau kita urut pertama yang mereka datang kemudian adalah Maulana Aliuddin dan Maulana Hasanuddin, itu di Masjid Agung Banten. Nah, jadi di Masjid Agung Banten itu ada Maulana Aliuddin dan Maulana Hasanuddin. Kemudian ada juga Sultan Hasanuddin. Ini berbeda orangnya. Jadi Maulana Aliuddin ada wali generasi pertama. Kalau Sultan Hasanuddin adalah raja pertama di Banten. Nah, raja pertama di Banten ini bin Syekh Syarif Hidayatullah, anaknya Sunan Gunung Jati. Jadi di Banten itu ada Maulana Hasanuddin, ada Sultan Hasanuddin. Jadi ada yang raja, memang wali juga, putra dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ada yang generasinya lebih awal. Kemudian di Gunung Santri, ini mereka yang di Maulana Aliuddin dan Maulana Hasanuddin Banten itu sama-sama berasal dari Palestina. Jadi kemudian yang di Gunung Santri Cilegon itu tempatnya agak terjal ya, sulit dijangkau, hanya ada jalan setapak, nggak bisa dikendarain umum. Di Gunung Santri Cilegon itu ada Maulana Malik Ijroil dan Maulana Ali Akbar. Ini yang dua di Gunung Santri Cilegon. Jadi 3 di Jawa Timur, 2 di Jawa Tengah, 4 di Banten. Jadi Maulana yang pertama itu Maulana Ahmad Jumanil Kubro, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak. Kemudian Syekh Ahmad Al-Bagir, Gunung Tidar, Syekh Muhammad Al-Maghribi, ya, Klaten, Maulana Aliuddin, Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Malik Ijroil dan Maulana Ali Akbar. Itu yang 9 mereka datang pertama. Nah, setelah mereka ini adalah generasi pertama. Nah, jadi termasuk Maulana yang dia foto yang ada selalu dengan Wali Songo itu yang sering ikut itu Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik. Ini yang padahal beliau ini meninggal baru digantikan oleh Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Jadi mereka tidak pernah ketemu. Kemudian Maulana Ishak itu pulang pergi ke Pasai, Samudra Pasai, Aceh. Itu pun baru digantikan sama Maulana Alin Yakin putranya. Saya Ahmad Subagir, dia juga pulang ke Persia, ke Iran, itu baru diganti dengan Sunan Kalijogo. Nah, memang dalam kisah-kisah, mitos-mitos dan legenda itu memang sama-sama punya kesaktian yang halal supranatural. Artinya yang untuk pengobatan, untuk pengamanan daerah, untuk ini kan. Kalau Maulana Malik Ibrahim ini sebetulnya pimpinan wali yang pertama. Dia ini memang ahli ketatanegaraan. Jadi saya penggantian seperti saya lihat di sini ya. Jadi ini yang 9. Kemudian generasi kedua ini Raden Rahmatullah. Ya, ini dari Campa Muangta ya. Ini yang menggantikan Malik Ibrahim yang wafat. Kemudian Syed Ja'far Shodiq, ya, Sunan Kudus
Ini dari Palestina, datang 1436. Ini menggantikan Malik Israel, ya, yang wafat. Ini yang menggantikan ini, jadi generasi kedua. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menggantikan Ali Akbar yang wafat. Jadi yang wafat pertama itu Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, digantikan oleh Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Kemudian yang di Gunung Santri Cilegon, Maulana Ali Akbar dan Maulana Malik Ijroil, itu beliau sama-sama wafat, digantikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan Syekh Jafar Syekh Jafar Sodik Sunan Kudus. Ini generasi yang kedua. Kemudian ada generasi ketiga, Raden Paku atau Maulana Ali Yakin. Ini yang menggantikan, saya tadi sudah sebutkan, yang menggantikan Maulana, ya, Maulana Ishak, ayahnya. Kemudian Raden Said atau Sunan Kalijogo yang menggantikan Sunan Syekh Ahmad Al-Bagir. Kemudian Raden Madum Ibrahim atau Sunan Bonang, putra Sunan Ampel. Ini yang menggantikan Maulana Hasanuddin Banten yang meninggal. Nah, kemudian Raden Qasim Saripuddin Sunan Derajat, ini putra Sunan Ampel, menggantikan Aliuddin, Maulana Aliuddin Banten yang wafat. Ini yang generasi ketiga. Kemudian ada generasi keempat. Generasi keempat, ya. Generasi keempat itu yang masuk adalah Raden Patah. Ya, Raden Patah itu Sultan Demak pertama dan Fatullah Khan. Ya. Raden Patah ini menggantikan Ahmad Jumadil Kubro, Trawulan. Maulana Ahmad Jumadil Kubro ini kakek dari Sunan Ampel, yang makamnya di Trawulan. Itu makamnya berdekatan juga, di sana ada makam Haji Usman Haji. Itu ayah daripada Sunan Kudus. Di sana dipisah antara makam Muslim dan makam raja-raja Majapahit seperti Kencanowungu, Sabdoprono dan Genggong. Itu makamnya di situs wilayah Trawulan. Nah, jadi generasi kelima ini yang masuk adalah Raden Patah, ya, Sultan Demak pertama, dan Fatullah Khan. Fatullah Khan ini putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian yang kelima ini Raden Umar Said Sunan Muria, putra dari Raden Said Sunan Kalijogo, menggantikan yang kemudian Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah Maabang. Ini juga sebetulnya masuk Dewan Wali Songo. Tapi karena beliau ada sesuatu yang dianggap tidak cocok, akhirnya dikeluarkan dari Dewan Wali Songo dan digantikan oleh Sunan Tembayat atau Adipati Pandanaran. Ini Adipati Pandanaran ini Adipati Semarang, insya Allah itu adalah murid daripada Sunan Kalijogo. Jadi dari keterangan ini kita bisa melihat bahwa Wali Songo yang selama ini digambarkan 9 orang, ya, 3 di Jawa Timur, Maulana yang Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, 4 di Jawa Timur. Kemudian Jawa Tengah itu Jawa Timur itu 5, ya. Sunan Ampel, Raden Rahmatullah Sunan Ampel, Maulana Ali Yakin Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik, Raden Qasim Saripuddin Sunan Derajat, Maulana Maruk Ibrahim Sunan Bonang. Ini 5. Kemudian yang 2 di Jawa Tengah, itu 3 di Jawa Tengah, Syekh Jafar Sodik Sunan Kudus, Raden Said Sunan Muria, Raden Umar Said Sunan Muria, Raden Said Sunan Kalijogo, 3, dan Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon, Gunung Jati, itu ada 9, jadi Jawa Barat 1. Dan sebetulnya juga Syekh Syarif Hidayatullah itu tempatnya bukan di Gunung Jati, tapi di Gunung Sembung. Gunung Jati itu di seberangnya. Di sana di Gunung Jati itu insya Allah ada termasuk salah satu dari gurunya Syekh Syarif Hidayatullah, yaitu
Syekh Datuk Kahfi, Amparan Jati Cirebon. Nah, ini kadang-kadang memang sebutan mungkin karena terbiasa saja. Jadi kita kenal Syekh Sari Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati, tapi sebetulnya makamnya ada di Gunung Sembung. Nah, kalau yang ditua di Jawa Barat sebetulnya ada juga Syekh Hasanuddin Pondok Kuro Karawang. Itu termasuk pondok yang tua karena dia punya murid Subang Larang yang diambil istri oleh Prabu Siliwangi. Ini juga generasinya lebih tua daripada yang datang kemudian. Dan juga ada juga ini mungkin masih termasuk legenda tapi makamnya ada, dan pusaka-pusaka bahkan batu tempat beliau sujud, juga kain ikhram yang beliau pakai itu juga ada. Itu kurang lebih agak di bawah sebelum Wali Songo datang ini yang 9 tadi dan generasi-generasi berikutnya kita sebutkan. Di Jawa Barat tepatnya di Panjalu, sebetulnya sebuah kerajaan di Panjalu. Di Panjalu itu ada di Gunung Sawal, di kaki Gunung Sawal itu ada satu danau, di bukit atas itu ada satu danau, di atas bukit itu ada satu danau, dan di tengah danau itu situ Panjalu. Jadi situ itu kan danau ya, situ Panjalu. Dan ada pulau di tengah danau itu ada pulau Nusa Larang. Nah di situ ada makamnya Prabu Dipati Hadiakasana Situlengkong, dan ayah beliau Prabu Boros Ngora, aja lebih dikenal dengan Haji Abdul Iman, itu juga insya Allah sudah masuk Islam sebelum ada generasi Wali Songo ini datang. Makamnya masih ada di sana, kemudian makamnya putranya, kemudian ada museum, ada kain ikhram, ada pusaka dan sebagainya, bahkan ada batu yang dibuat beliau tempat sujud. Jadi sekali lagi kita mencoba untuk menjernihkan, meluluskan, atau kita mungkin sama-sama mengkaji lagi, terutama untuk generasi-generasi muda ini, supaya sejarah-sejarah kita tidak carut marut, artinya tidak jelas ya, masih meragukan. Mungkin juga para ilmuwan atau mereka yang terutama generasi muda ini bisa menelusuri gitu loh. Jadi kita kan cenderung hanya ikut-ikutan. Oh ini begini, ini begini. Nah, ternyata mereka yang selama ini kita anggap kumpul satu tempat, satu wilayah, duduk bareng, digambarkan seperti itu, ternyata tidak pernah terjadi karena mereka beda sekali ya. Seperti Maulana Malik Ibrahim. Ini generasinya dengan generasinya kakeknya Sunan Ampel. Nah, sedangkan Sunan Muria ini adalah anak daripada Sunan Kalijogo. Berarti ini generasi kelima, ibaratnya cucu atau buyut. Kalau Sunan Ampel saja cucu dari Maulana Syekh Jumanil Kubro, kemudian punya anak Maulana Malik Ibrahim Makdum Ibrahim Sunan Bonang. Nah, sedangkan Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijogo punya anak Sunan Muria. Ini kan berarti hitungannya sama Sunan Muria ini cucu daripada cicit daripada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel cucu daripada Maulana Ali Jamaluddin Akbar. Ini kan generasinya sudah generasi kelima keenam. Nah itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sedikit sampaikan tentang wali-wali ini. Jadi ada mungkin pengaburan sejarah yang saya ingat dulu kalau kita di SD atau SMP, kita selalu dikatakan Islam ini dibawa oleh para pedagang-pedagang ya. Jadi ibaratnya kayak gaya sambilan. Sebetulnya kalau dilihat sejarah ini, dilihat kenyataan yang ada ini, jadi agama Islam ini bukan dibawa sekedar sama pedagang-pedagang sambil nyambi pedagang bawa perdagangan dari Gujarat ya, dari Gujarat India ke Indonesia sambil berdagang sambil menyebarkan agama, tapi di dunia tidak. Mungkin ada yang semacam itu, mereka juga pedagang tapi mereka mengerti agama, mereka itu berdakwah juga. Tapi yang pada awal mereka betul-betul dikirim. Jadi Dewan Wali Songo ini betul-betul utusan dari berbagai macam negara. Ya, ada dari Maroko ya, Maulana Muhammad Al-Maghrobi Klaten ya, bahkan ada yang menyebut Sunan Geseng karena mereka dari Maroko ya. Ada ini kemudian dari
Afrika, ya. Ada dari Palestina, ada dari Samarkand, Rusia, ada dari Champa, ada dari Turki, ya. Ada ya macam-macam, dari macam-macam, dan mereka betul-betul ulama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang pertama memimpin Dewan Wali Songo ini adalah Maulana Malik Ibrahim. Memang beliau adalah ahli tata negara dan juga ahli pengobatan. Mungkin nilai positif atau harapan kedepannya kepada generasi-generasi selanjutnya atas paparan yang Abah berikan. Ya, saya ingin ada peneliti, terutama generasi muda ini, yang betul-betul lebih memperjelas tempat ini. Karena mungkin saya saja hanya berpikir mereka gampang 9 tokoh itu dia diambil gampangnya saja karena dia sama-sama di Pantura, ya. Karena kalau kita mulai dari Jawa Timur, baik dari Jawa Barat, itu kan jalannya mudah dilalui, ya. Kita dari Sunan Ampel, kemudian kita ke Gresik, Maulana Malik Ibrahim, kemudian naik sedikit dari Gresik, ya, ke Giri, terus ke Lamongan, Tuban, kemudian Jepara, Pati, ya, Sunan Muria, terus ke Kudus, ke Kadilangu. Itu jalurnya kan utara semua enak. Kemudian terakhir Sunan Gunung Jati. Begitu pula dari Sunan Gunung Jati, dari Cirebon ke Demak, jalurnya enak. Atau mungkin karena itu akhirnya mereka lebih cenderung menjarai yang mudah ditempuh. Karena kalau mau nempuh yang 4 di Banten mamanya. Nah, dari Cirebon harus ke Banten dulu mamanya. Ini kan terus balik lagi ke Cirebon. Bahkan ini mungkin mempersulit terutama para panitia ini gitu loh. Jadi para panitia mungkin mempersulit, atau mungkin mereka cari satu mudahnya dan itu yang mudah dilalui, dan dari generasi-generasi itu yang dibicarakan Wali Songo. Bahkan filmnya juga kita tahu mungkin tahun 80 atau 70-an ada film Wali Songo, ya, seperti itu. Hingga generasi muda, generasi penerus ini hanya tahu, oh ini loh yang ada. Tapi kalau dari gambaran tadi, dari referensi atau buku yang pernah saya baca, dan saya coba mendatangi, ada beberapa tempat yang saya datangi itu memang tidak satu generasi. Ya, yang paling sulit dijangkau untuk sekarang ini adalah makamnya Maulana Ali Akbar sama Maulana Malik Ibrahim Gunung Santri, karena hanya ada jalan setapak, tidak ada kendaraan yang bisa dipakai ke atas gitu. Sementara itu. Terima kasih Abah, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada dan bisa bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Terima kasih Abah sudah bersedia melakukan wawancara dengan Paga TV Malang. Saya yang bertugas, Bembi Nabila, undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.